Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Wa qala ta'ala auzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan puasa yakni bertakwa kepada Allah. Ternyata takwa ada dua, wattaqullah, wattaqul arham. Takwa kepada Allah dan takwa kepada sesama manusia. Takwa kepada Allah adalah ibadah ritual yang kita lakukan selama sebulan Ramadan. Dan takwa kepada sesama manusia, insya Allah adalah lebih dari 11 bulan. Artinya ini lebih banyak. Dalam bahasa lain, ittaqul arham disebut juga dengan silaturahmi. Dalam hal silaturahmi, kita sering mengisinya dengan banyak hal. Tetapi kita juga banyak melakukan hal-hal yang di luar atau salah kaprah dalam bersilaturahmi. Yang pertama, silaturahmi itu bukan hanya sekedar fisik, tetapi juga psikis. Bukan hanya lahir, tetapi juga batin. Bukan hanya jasmani, tetapi juga rohani. Kita sering berucap salam kepada Rasulullah, ya Rasulullah, salam alaika, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu adalah ucapan salam, ucapan silaturahmi, ucapan yang tertuju kepada assalamu alaika, engkau, kata ganti orang kedua. Tetapi sesungguhnya Rasul tidak ada di hadapan kita secara fisik. Maka yakinkan itu adalah Rasul ada di hadapan kita. Kita juga sering ketika ziarah kubur, maka kita menyebut kalimat assalamu alaika ya ahlal kubur, assalamu alaika ya dara qaumin mu'minin. Assalamu alaika, domirnya kata ganti orang kedua, engkau. Padahal di depan kita adalah mayat yang sudah lama wafat. Artinya apa? Walaupun tidak ada di hadapan kita orangnya, secara ruhani kita juga sudah melakukan silaturahmi. Maka ke depan kita bukan hanya bertemu muka, bertatap wajah, tetapi juga saling mendoakan sesama manusia. Yang kedua, salah kaprah silaturahmi adalah mestinya silaturahmi diyakini dengan kalimat aktif. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim atau fal yasil dan sebagainya. Kata-katanya adalah aktif. Kata-katanya adalah kita yang melakukan. Atau ketika hadis man sarrahu ayyubsatu ali rizquhu ayun safi atharihi falyasil rahim. Orang yang ingin panjang umur, banyak rizki, maka hendaklah bersilaturahmi. Hal ini meniadakan, mohon maaf dan tanda kutip, adab. Ya. Adabnya adalah siswa kepada guru, anak kepada orang tua, bawahan kepada atasan. Itu adab. Tetapi hakikat silaturahmi, kita sebagai orang tua ke anak kita, kita sebagai guru ke siswa kita, kita sebagai pimpinan atasan ke bawahan kita. Artinya, kalau kita mau merefleksikan silaturahmi yang benar, tidak menyebut diri ini siapa, tetapi kita melakukan kepada siapapun. Baik itu kepada yang lebih tinggi, atau juga kepada yang lebih rendah, secara umur, secara kualifikasi, secara tasil dan sebagainya. Maka orang yang bersilaturahmi aktif, dia yang akan sehat. Kalau orang yang menunggu didatangi silaturahmi, maka dia yang dalam tanda kutip akan ya paling tidak mengurangi nilai kemaslahatan. Yang ketiga, laisal wasil bil mukafi lakinil wasil liman qata'aka. Silaturahmi sesungguhnya bukan berbalas kunjungan, tetapi menyambungkan yang sudah terputus. Coba saja hari ini, ya hitung siapa yang sudah bersilaturahmi atau kita bersilaturahmi kepada siapa. Kalau orang pernah datang ke kita, kita kemudian datang ke mereka, ya wajar, itu al-mukafi. Tetapi ketika mohon maaf, kita meminjamkan uang pada seseorang, dia nggak bayar, udah lama, mau nggak kita bersilaturahmi kepada orang itu? Kita suka memberi kepada seseorang, tapi orang itu malah
menjauh dari kita. Mau nggak kita bersilaturahmi kepada orang itu? Atau ya kalau bahasa anak muda sekarang, pernah nggak kalian silaturahmi ke mantan gitu? Atau orang yang sudah bersuami, istri, kemudian bercerai, pernah nggak? Kenapa tolak itu halal kemudian dibenci? Bukan tentang tolaknya halal, boleh, sah-sah saja. Tetapi yang dibenci adalah terputusnya silaturahmi. Maka yang benar, laisal wasil bil mukafi, lakinil wasil liman qata'aka. Bahwa silaturahmi bukan berbalas kunjungan, tetapi adalah menyambungkan tali yang sudah terputus. Yang terakhir barangkali salah kaprah silaturahmi adalah dimaknai hanya sekedar memberikan sesuatu, pada silaturahmi yang sungguhnya adalah dalam hal saling mendoakan. Orang kadang menunggu pemberian, itu baru bersilaturahmi katanya. Padahal sesungguhnya tanpa pemberian berupa finansial harta, tapi doa itu adalah sungguh luar biasa. Jadi jangan katakan ketika orang tidak datang ke hadapan kita, mereka tidak bersilaturahmi. Jangan-jangan jauh dari kita, tapi doanya lebih banyak. Paling terakhir, silaturahmi kita sejatinya adalah kepada orang-orang yang terdekat dulu. Sedarah, setetangga, sepekerjaan gitu. Jadi kalau kita kan seringnya jauh gitu. Keluarga kita, maka istilah Sunda buruk-buruk papan jati kan gitu. Walaupun jelek, itu keluarga sendiri yang nanti ketika wafat itu yang paling depan mengurusi kita. Tetangga juga yang serang diwasiati terus oleh Rasulullah. Mohon maaf, saya juga termasuk yang dalam hal ini ya banyak salah. Jarang lah berkunjung ke tetangga, jarang. Padahal tetangga itu 40 rumah katanya, ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan, dan seterusnya. Itu saja barangkali, mari kita isi lebaran kita dengan bersilaturahmi yang bukan hanya sekedar silaturahmi di alam nasut, tetapi juga di alam malakut. Silaturahmi yang benar adalah kita yang melakukan aktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.